Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami untuk untuk pertemuan yang ke-13, yaitu tentang akuntansi perilaku dan aspek keperlakuan dari komunikasi informasi akuntansi. Kita langsung saja meluncur ke materinya, yaitu model-model komunikasi. Pertama, model Laswell, yaitu untuk menyediakan data yang andal, relevan, dan tepat waktu untuk mengambil keputusan bisnis. Sedangkan model Shannon-Weaver untuk menjelaskan komunikasi melalui alat perantara seperti telepon atau korespondensi tertulis. Yang ketiga yaitu model SMCR-Berlow. Model ini menyarankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Selanjutnya, model Wesley McLean, yaitu menjelaskan cara-cara individu dan organisasi memutuskan pesan apa saja yang akan dikomunikasikan dan bagaimana. Selanjutnya, model pemusatan komunikasi, yaitu memusatkan pada kesatuan informasi dan tindakan. Semua informasi merupakan konsekuensi dari tindakan. Selanjutnya, model 1 komunikasi adalah suatu transfer makna dari satu orang ke orang lainnya. Hal-hal mendasar dalam komunikasi. Pertama yaitu arah komunikasi, yang kedua yaitu jaringan formal dan informal, yang ketiga yaitu komunikasi nonverbal, dan yang terakhir adalah penghalang komunikasi yang efektif. Variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama, variabel sumber yang terdiri atas kredibilitas sumber dan kesamaan antara penerima dan sumber. Variabel yang kedua yaitu pesan yang terdiri dari isi, organisasi atau struktur, kode, perlakuan, dan elemen-elemen pesan. Organisasi pesan terdiri atas 3. Yang pertama yaitu pendahuluan, setelah itu transisi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Perlakuan pesan. Kata-kata yang sering muncul dan akrab. Yang kedua, kata-kata yang lebih pendek, kata-kata yang mempunyai nilai asosiatif secara psikologis, kata-kata yang konkret, kata-kata kerja aktif. Penggunaan kata ganti dan anafora harus dibatasi. Lalu kalimat harus singkat. Lalu anak kalimat sebaiknya disingkat dan struktur kalimat sederhana. Lalu kalimat aktif lebih menarik dibandingkan bentuk kalimat pasif. Saluran. Pemahaman materi tertentu dapat diperbaiki dengan penggunaan jaringan selain media cetak. Lebih lanjut lagi, cara untuk meningkatkan pemahaman adalah melalui penyajian materi secara serempak menggunakan saluran yang berbeda. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan penerima untuk menggunakan lebih dari satu panca indera pada waktu yang bersamaan. Penerima. Ketika menganalisis suatu situasi komunikasi, seseorang perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mengenai penerima, seperti latar belakang demografis dan budaya, sikap sebelumnya, pengetahuan pola perilaku, dan sistem atau lingkungan sosial di mana mereka akan menggunakan informasi tersebut. Yang terakhir yaitu analisis penerima. Pengetahuan mengenai penerima dapat digunakan untuk mendesain pesan yang lebih efektif dan menyampaikannya melalui saluran yang paling sesuai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.